ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kemarin tuh beberapa waktu yang lalu ada bertemu dengan, bukan bertemu lah, ada ya seorang penggiat sosmed juga lah, dia kena penyakit lambung atau penyakit mah GERD ya seperti itulah. Dan itu dana yang dia keluarkan untuk berobat itu sudah bukan angka kecil lagi dan nggak selesai-selesai. Tapi ternyata ya alhamdulillah, masya Allah, bismillah gitu kan, saya kasih saran ke beliau untuk memperbaiki lambungnya tadi, itu ternyata ya simpel banget ya. Saya cuman dia stop yang nggak benar itu, terus saya suruh dia minum apa, air tajin ya, tahu ya bikin air tajin ya, bukan air cucian beras tapi air tajin ya. Itu air tajin ditambahkan dengan madu, tambahkan sedikit dengan probiotik ya. Itu ya boleh juga yang merek itu kalau yang Mas tulis ya. Tapi ini yang nggak semua orang bisa mendapatkan. Jadi atau air tajin atau air singkong juga bisa ya, air tajin singkong juga bisa ya. Dia minum itu ditambah dengan kolagennya saya sarankan diberikan atau didapatkan dari sumber seperti gamat, tripang atau timun laut ya. Kalau bisa dapatkan sarang walet lebih bagus lagi. Jadi air tajin dikasih sarang walet ya, atau tripang tadi yang cair juga boleh, dan campur dengan madu dan probiotik, itu ternyata ya udah ada sebulan itu selesai. Masya Allah. Ya, jadi yang kedua ya, kalau tadi remove the bad, yang terus setelah yang bad ini jelek gitu kan, termasuk situ remove the bad ini salah satu cara yang kita lakukan dengan cara berpuasa. Ya, kalau sekarang punya katakanlah pengobatan kesehatan barat menyebutnya sebagai intermittent fasting. Sebenarnya puasa-puasa sunnah itu jauh lebih dahsyat daripada intermittent fasting. Saya pernah nulis tentang itu juga, bahwa puasa-puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah dalam Islam ya, misalkan yaitu boleh dibilang feeding state-nya kita, waktu makan kita tuh sempit sekali. Mari kita hitung. Katakanlah orang bersahur ya, sahur itu pada pukul 4 subuh. 4 subuh dia sahur. Kemudian dia berbuka pada pukul 6. Itu kan 14 jam. Lalu masuk maghrib. Maghrib ke isya katakanlah ya jam 6 sampai jam 7, jam 8. 2 jam itu berapa kuatlah dia bisa makan. Kita sebutnya feeding state-nya di situ. Feeding state-nya di 6 sampai 8 tadi. Kan nggak bisa banyak juga makan sebanyak itu di 2 jam tadi. Nah, setelah 2 jam tadi ngapain? Tidur. Jadi bayangkan dalam 24 jam, ya, itu cuma dikeluarin 2 jam. Berarti intermittent fastingnya berapa jam? Hampir 22 jam. Masya Allah. Jadi kalau ini salah satu rahasia timur debat gitu ya, kalau teman-teman ya mungkin ya karena suatu kondisi makannya nggak benar ya, maka yang bisa kita lakukan salah satunya adalah itu tadi ya, mungkin bahasa kita puasa, tapi bahasa modern itu intermittent fasting. Jadi dipersempit feeding state-nya, itu aja poinnya. Feeding state-nya disempit, jadi fasting state-nya lebih lama. Nah, gitu loh. Itu efeknya luar biasa. Dan mungkin pernah dengar istilah-istilah tentang autofagi, apoptosis, di mana sel-sel tubuh kita tuh makan yang jelek-jelek segala macam. Itu hanya terjadi dalam kondisi tubuh yang berpuasa atau dilapangkan. Nah, masuk poin yang kedua, setelah remove tadi ya, ya sudah dibersihkan ya, yang jelek-jelek, fill with the good things lah, dengan standar halalan toiban seperti itu. Jadi lemaknya diganti lemak yang baik. Dia biasanya makan lemak yang nggak sehat, ya sekarang ganti dengan lemak yang sehat ya, seperti itu. Ya contohnya kayak apa? Zaitun, risio, ya alpukat, itu lemak sehat itu. Jadi mulai diperbanyak yang bagusnya. Ya, kemudian protein-proteinnya juga usahakan protein-protein yang bukan protein olahan yang kita tahu seperti mats, sosis, nugget, bakso segala macam, protein olahan. Memang daging asli, tapi yang kita maksud adalah protein yang benar-benar protein. Nah, kalau makan ikan, yang makan ikan lah, dibikin mungkin pindang atau mungkin dibikin apa sup segala macam seperti itu. Protein yang sehat, tanpa banyak pengolahan, tapi diperbanyak bumbunya di situ. Ya. Nah, kemudian masuk lagi misalkan protein, kemudian karbohidrat. Ya, dia nyebut coto Makassar. Coto Makassar itu yang paling sehatnya, kalau boleh saya bahas sedikit, adalah itunya jeruk nipisnya sama air putih. Jadi kalau Anda mau makan coto Makassar,
minum air putihnya banyak-banyak, kasih masuk jeruk nipisnya. Minum agak 3-5 gelas supaya Anda kenyang, habis itu langsung pamitan, tanya berapa biayanya makan jeruk nipis tadi. Itu paling aman. Itu menghemat juga kan. Oke? Jangan saya dikomentari. Kalau saya komentari, saya paling balik masalahnya. Nah, ini termasuk santan. Santan itu bagus itu Masya Allah ya. Bagi Anda yang punya masalah di jantung ya, jantung itu lemak. Itu kan santan itu kan lemak hidup sebenarnya itu the best. Jadi kalau Anda punya masalah di jantung, saya sarankan Anda ini kan kelapa tua ya. Kelapa tua itu Anda ambil seperempatnya aja. Seperempat itu diambil, itu dimakan tiap hari, boleh dalam bentuk Anda camil-camil kayak begitu ya. Atau dibentuk dalam bentuk kelapa yang diparut, nanti campur dengan apa? Silakan campur apa aja. Ya misalkan pale, singkong gitu loh. Ya, atau mungkin ada yang di sini orang Sumatera Utara, ada salah satu makanan di sana tuh yang sangat baik untuk kesehatan jantung namanya ita-ita. Ita-ita itu adalah beras yang direndam semalaman, beras ya. Kemudian setelah direndam, itu setelah kering dihancur-hancurin sudah agak hancur dia, nah dicampurkan dengan kelapa dan ditambahkan dengan gula aren. Jadi karbonya itu diganti dengan karbo yang sehat. Jadi jangan makan karbo ya. Kalau saya lebih senang makan karbo. Maksudnya tetap aja makan karena kalau kita memang bukan penganut diet tertentu, tidak masalah ya. Jadi silakan aja. Tapi kalau konsepnya itu jangan ya Allah udah menciptakan makan aja tapi makan yang benar gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ya, ada lemak tadi sudah dijelaskan ya. Termasuk juga bagi yang punya masalah di tulang, saya pernah bikin resepnya itu isinya itu pisang kepok ya, bukan Ambon, bukan pisang emas, tapi pisang kepok. Karena pisang kepok ini pisang yang paling tinggi kandungan kalsiumnya. Pisang kepok, rumput laut sama alpukat ya. Pisang kepok, rumput laut, alpukat itu udah slice tipis seperti itu aja kayak didadu gitu, masukkan dalam mangkok. Campurkan santan ya. Sedikit ya, campurkan santan sedikit, kasih madu, minum, makan tiap hari, pulang nanti akan strong minta ampun, insya Allah, tambah lagi dengan berjemur dan berjalan. Oke? ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار